Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwayuni Panggulu, NIM saya F2018-01078. Saya dari kelas B2 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT saya sebagai nilai ITS dari mata kuliah Kimia Medisinal. Yang pertama yaitu mengenai protein, enzim, dan reseptor. Baiklah, langsung saja. Protein merupakan makromolekul biologis yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam-asam amino yang tersusun secara spesifik. Nah, lanjut, perkembangan studi protein dimulai oleh Hanses, H.C. West, dan Huberman pada tahun 1873 dengan melakukan analisis protein dan membuktikan bahwa komposisi protein dari unit-unit kecil asam amino. Struktur umum asam amino dapat digambarkan sebagai berikut. Lanjut kepada fungsi protein, perbaikan dan pertumbuhan. Yang kedua, sebagai pembentuk antibodi atau kekebalan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber energi. Yang keempat, membantu metabolisme tubuh. Dan yang kelima, memfasilitasi reaksi kimia. Protein memiliki 4 tingkat struktur. Yang pertama, struktur protein primer. Ditunjukkan oleh urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Yang kedua, struktur protein sekunder, yaitu protein yang tersusun dari rangkaian rantai protein yang merupakan gabungan dari asam-asam amino. Yang ketiga yaitu struktur protein tersier, yaitu protein dalam bentuk 3D protein secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu struktur protein quaterner, yaitu terbatas pada protein yang terdiri dari sejumlah subunit yang identik. Nah, yang kedua yaitu enzim. Enzim berasal dari bahasa Yunani enzime yang berarti di dalam sel. Pada tahun 1978, Wilhelm Kuhne yang merupakan psikolog asal Jerman mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Jadi sederhananya, enzim merupakan katalis yang membantu percepatan reaksi biologis. Enzim tersusun atas 2 bagian. Yang pertama yaitu apoenzim dan yang kedua yaitu gugus protestik. Nah, kalau apoenzim dia yang tersusun dari protein, sedangkan gugus protestik yaitu tersusun dari non-protein. Pada gugus protestik itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan bahan penyusunnya. Yang pertama koenzim yang tersusun dari bahan organik, dan yang kedua kofaktor yang tersusun dari bahan anorganik. Enzim memiliki 4 sifat. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator, yaitu bersifat biokatalisator berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik, artinya dia hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Yang ketiga yaitu enzim bersifat bolak-balik atau reversibel, artinya suatu enzim dapat melakukan reaksi 2 arah, dari substrat menjadi produk atau dari produk menjadi substrat. Dan yang terakhir yaitu enzim menyerupai protein, artinya ada beberapa sifat enzim yang menyerupai karakter protein. Contohnya, bekerja pada suhu optimum, kinerja menurun dalam kondisi asam kuat dan basa kuat, kinerja menurun pada pelarut organik, terdenaturasi pada suhu panas dan dipengaruhi oleh aktivator atau pemicu inhibitor dan konsentrasi substrat. Fungsi enzim mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu reaksi kimia seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu mempercepat suatu proses reaksi kimia. Tanpa enzim maka proses metabolisme baik anabolisme maupun katabolisme akan terganggu. Selain dari hal itu, sifat enzim yang tidak ikut bereaksi dengan substrat inilah yang sangat paling menguntungkan dalam sebuah percepatan reaksi kimia pada tubuh organisme.
Cara kerja enzim antara lain sebagai berikut. Ada dua teori, yaitu yang pertama teori gembok dan kunci, yang kedua yaitu teori induksi. Nah, pada teori gembok dan kunci oleh Emil Vincer pada tahun 1898, beliau mengatakan bahwa enzim akan berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif enzim. Dengan kata lain, hanya substrat yang mempunyai bentuk yang cocok atau secara spesifik yang bisa berhubungan dengan enzim. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori induksi dari Daniel Koslan pada tahun 1958 yang menggunakan teori ini. Nah, enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel. Meski demikian, sisi aktif enzim tersebut memiliki titik-titik pengikatan yang sama atau spesifik, sehingga hanya substrat yang memiliki titik-titik yang pengikatannya spesifik akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga pas membentuk seperti substrat. Baiklah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu reseptor. Reseptor adalah makromolekul atau struktur polimer protein yang berada pada permukaan atau di dalam sel. Dapat mengikat senyawa agonis atau ligan yang berstruktur spesifik seperti obat, neurotransmitter, hormon, limfokin, dan lektin. Nah, terdapat 4 jenis reseptor utama, yaitu 1. Agonis atau ligan. Terdiri dari subunit protein yang membentuk polisentral, misalnya reseptor nikotin, reseptor GBA. Yang kedua yaitu G protein coupled reseptor, yaitu reseptor protein yang mengikat protein G membentuk suatu kelompok reseptor dengan 7 helix yang membentuk membran. Yang ketiga yaitu reseptor inti untuk membentuk hormon steroid dan hormon tiroid yang terdapat dalam inti sel dan mengatur transkripsi dan selanjutnya sintesis protein. Dan yang terakhir yaitu kinase lignin. Reseptor adalah reseptor permukaan yang mempunyai aktivitas tirosin kinase intrinsik, misalnya reseptor insulin, sitokin, dan faktor pertumbuhan. Nah, fungsi reseptor ada 2, yaitu mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi. Yang kedua, meneruskan sinyal ke dalam tubuh melalui permeabilitas membran, pembentukan sekon messenger, dan mempengaruhi transkripsi gen. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi